warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Heni pada mata pelajaran IPS di kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu selalu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan selama mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kalian diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini, dan juga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelum kita belajar materi ini, kalian harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan faktor pendorong serta penghambat kerjasama ASEAN. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengaruh kerjasama di berbagai bidang terhadap kehidupan di ASEAN. Yang keempat, dapat menjelaskan upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Baik anak-anak, pernah tidak kalian berinteraksi dengan teman di sekitar kalian? Karena ada maksud dan juga tujuan tertentu. Misalnya, kalian ingin menanyakan PR maupun tugas kepada teman kalian. Nah, maksud dari tujuan kalian menelpon ke teman kalian tentunya kalian ingin mendapatkan informasi dan juga mengerjakan PR. Adanya interaksi, ternyata ada faktor pendorongnya juga ya. Sama halnya dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Mereka berinteraksi tentunya ada tujuan tertentu. Tujuan interaksi antar negara ASEAN tercantum di dalam tujuan organisasi ASEAN, yaitu tujuan organisasi ASEAN yaitu memajukan negara-negara ASEAN baik dalam bidang ekonomi, sosial, keamanan maupun sektor lainnya secara bersama-sama. Kira-kira apa ya yang mendorong interaksi tersebut? Faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN antara lain adalah yang pertama, karena adanya persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Negara-negara ASEAN terletak di negara-negara yang sama. Meskipun demikian, setiap negara tentunya memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan interaksi antar negara ASEAN yang saling membutuhkan. Contohnya, Filipina merupakan penghasil kopra utama di Asia, sedangkan Indonesia merupakan penghasil kayu. Indonesia dapat mengimpor kopra dari Filipina. Sebaliknya, Filipina memerlukan komoditas kayu dari Indonesia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Yang kedua, karena adanya persamaan dan juga perbedaan wilayah. Di satu sisi, setiap negara memiliki kondisi wilayah yang berbeda. Di sisi lain, negara-negara ASEAN memiliki letak geografis yang sama. Kondisi ini mendorong negara-negara ASEAN tersebut menjalin kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga adalah perbedaan perkembangan teknologi. Selain kedua perbedaan tadi, terdapat juga perbedaan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Itulah sebabnya perlu dilakukan TOT, Transfer of Technology, agar setiap negara memiliki teknologi yang sama. Hal ini bisa berkaitan dengan industri, pendidikan, maupun kesehatan. Yang keempat, persamaan dan perbedaan budaya. Faktor kesamaan budaya dan juga perbedaan budaya membuat negara-negara ASEAN secara bersama-sama ingin berupaya melestarikan warisan kebudayaan tersebut. Budaya setiap negara yang unik akan menjadi potensi untuk mendorong kunjungan wisata. Nah, itu tadi penjelasan dari faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN. Anak-anak, Ibu mau bertanya, pernah tidak malam-malam kalian ingin
mengerjakan tugas, kemudian bukunya ketinggalan di sekolah atau di rumah teman. Atau di dalam keadaan daring seperti ini, kalian ingin membuka aplikasi Google Classroom, kemudian kuotanya habis. Nah, itu tadi contoh dari faktor penghambat kegiatan. Sama halnya dengan kerjasama antar negara di ASEAN. Tentunya ada faktor yang menghambat untuk terjadinya interaksi tersebut. Adapun faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN adalah sebagai berikut. Faktor penghambat yang pertama adalah ideologi. Jadi, apa sih ideologi itu? Ideologi adalah pedoman bagi suatu negara. Kalau di Indonesia, ideologinya adalah ideologi Pancasila. Setiap negara tentunya mempunyai ideologi yang berbeda-beda ya, sehingga mempengaruhi kebijakan dari negara tersebut dan memungkinkan terjadinya perbedaan prinsip yang akan menghambat kerjasama antar negara. Perbedaan prinsip inilah yang nantinya akan menghambat setiap kerjasama yang dilakukan antar negara. Walaupun saat ini ideologi tidak sepenuhnya menjadi hambatan dalam melakukan kerjasama, seperti yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam, di mana Indonesia ini ideologinya Pancasila, sedangkan Vietnam ideologinya adalah komunis. Walaupun dua negara ini memiliki ideologi yang berbeda, tapi nyatanya kedua negara ini tetap bisa bekerja sama kan? Yang kedua, konflik dan peperangan. Kira-kira bagaimana sih maksudnya kondisi konflik dan peperangan ini dapat menjadi faktor penghambat? Jadi begini, ketika suatu negara mengalami konflik, maka negara tersebut akan lebih mementingkan kepentingan dalam negerinya dibandingkan dengan hubungan dia dengan negara lain. Seperti contoh, di antara negara ASEAN pernah terjadi konflik antara negara Thailand dengan Kamboja. Nah, kemudian hubungan antara Thailand dan Kamboja ini sempat merenggang akibat adanya perebutan kuil yang menjadi warisan budaya oleh UNESCO. Yang ketiga, kebijakan protektif. Kebijakan protektif adalah kebijakan untuk melindungi. Melindungi bagaimana sih? Jadi, suatu negara yang menerapkan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contoh, suatu negara itu tidak menerima impor hasil pertanian. Kenapa tidak menerima impor? Karena dia ingin menaikkan persaingan dalam negerinya dan ingin melindungi produk-produk yang dihasilkan oleh negaranya, sehingga menerapkan kebijakan protektif. Faktor penghambat interaksi yang keempat adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Setiap negara memiliki kepentingan pada masa depannya. Kepentingan tersebut bisa saja bertolak belakang maupun bersinergi. Perbedaan kepentingan itulah yang menghambat kerja sama. Sejak berdiri sebagai organisasi di kawasan Asia Tenggara, ASEAN telah melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk. Bentuk kerjasama tersebut terjadi dalam berbagai bidang, antara lain sosial budaya, politik, pendidikan, dan juga ekonomi. Adapun tujuan dari bentuk kerjasama tersebut antara lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Kerjasama di bidang ekonomi. Di sini Ibu sajikan grafik nilai impor beras dari Thailand. Berdasarkan grafik tersebut, ternyata banyak juga ya impor beras yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi walaupun negara Indonesia ini terkenal sebagai negara agraris, ternyata masih melakukan impor beras dari Thailand ya setiap tahunnya. Nah, kira-kira selain untuk menyediakan kebutuhan pangan, kira-kira apalagi ya interaksi yang dilakukan antar negara ASEAN ini? Yuk kita cari tahu. Nah, setiap negara memiliki kewajiban untuk
untuk membuat warga negaranya sejahtera, di mana tertuang dalam alinea Undang-Undang Dasar, di mana tujuan negara itu adalah untuk kesejahteraan umum. Salah satu halnya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh warganya. Lalu, bagaimana ya cara negara tersebut untuk memenuhi kebutuhannya? Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah tentunya akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya. Namun kalau negara yang tidak memiliki sumber daya, tentunya akan membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka perlu adanya interaksi atau kerjasama agar kedua negara dapat saling memenuhi kebutuhan. Lalu, seperti apa sih kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi? Kondisi geografis negara-negara ASEAN menyebabkan beberapa negara memiliki tingkat kesuburan tanah atau pertanian. Indonesia dan Thailand dikenal sebagai lumbung padi. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tidak hanya terbatas pada penyediaan pangan yang saling menguntungkan saja, tapi dalam kondisi darurat juga. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, seperti gempa bumi, banjir, ataupun tsunami, maka negara-negara lain siap menawarkan penyediaan cadangan pangan untuk negara anggota ASEAN lainnya. Dalam menjalin kerjasama di bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama melebarkan sayap kerjasamanya dalam sektor industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi: yang pertama, pabrik urea di Malaysia; yang kedua, pabrik vaksin di Singapura; yang ketiga, proyek abu soda di Muang Thai, Thailand; yang keempat, proyek industri tembaga di Filipina; yang kelima, proyek pabrik pupuk urea amonia di Aceh. Tahun 2016 mulai memasuki MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan bentuk kerjasama yang diadakan negara-negara ASEAN. Tujuannya adalah meminimalisasi hambatan-hambatan dalam kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan mengenai diadakannya MEA mengendurkan peraturan perdagangan antar negara. Kerjasama bidang sosial dan kebudayaan. Kita akan membahas kerjasama di sektor kebudayaan itu ada apa aja sih kerjasamanya. Yang pertama, temu karya permuda ASEAN. Kemudian pertukaran acara radio dan juga televisi di antara anggota ASEAN. Yang ketiga, pertukaran wartawan ASEAN. Yang keempat, penyelenggaraan Festival Film Asia Tenggara. Selanjutnya, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata di antara negara-negara ASEAN. Lanjut kita ke kerjasama di sektor sosial. Nah, kerjasama di sini menekankan pada kesejahteraan golongan yang berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Lalu, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang terakhir, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerjasama di bidang pendidikan. Tujuan kerjasama di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan juga meningkatkan daya saing internasional. Contoh, pertukaran pelajar, penerimaan beasiswa pendidikan. Contohnya di Singapura, memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan juga keselamatan kerja industri komunikasi bahari. Ada lagi contohnya, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara. Kerjasama di bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Salah satu prestasi ASEAN di bidang politik yaitu lahirnya Deklarasi Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau disingkat dengan ZOPFAN.
Deklarasi yang dicanangkan pada 27 November 1971 ini menyatakan ASEAN akan mengusahakan pengakuan dan penghormatan wilayah Asia Tenggara sebagai zona bebas dan juga damai, netral dari kekuatan luar, serta memperluas kerjasama dengan penuh solidaritas. Nah, bentuk-bentuk kerjasamanya apa aja sih? Antara lain, yang pertama, bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Yang kedua, kerjasama Indonesia dan Filipina tentang pembebasan sandera Abu Sayyaf. Yang ketiga, Indonesia melakukan diplomasi terkait konflik Rohingya di Myanmar. Yang keempat, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencangkup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, serta penyelundupan dan juga perdagangan senjata ringan. Dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan juga kejahatan ekonomi internasional. Lalu, apa sih dampak kerjasama di bidang ekonomi itu? Dampak kerjasama di bidang ekonomi tentunya ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama, peningkatan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara. Yang kedua, tentunya kemudahan investasi ya. Yang ketiga, meningkatnya kualitas dan keterampilan pekerja. Dampak negatifnya, produk lokal terancam dengan kehadiran produk impor. Yang kedua, kemudahan investasi berdampak terhadap eksploitasi sumber daya alam. Lalu dampak kerjasama di bidang sosial dan budaya itu ada juga dampak positif dan juga dampak negatifnya ya. Dampak positif dari kerjasama di bidang sosial dan budaya, yang pertama munculnya sifat tenggang rasa dalam saling bantu-membantu antar negara. Yang kedua, peningkatan devisa negara dari sektor pariwisata budaya. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan dan persahabatan antar negara. Lalu dampak negatifnya adalah mulai pudarnya kebudayaan asli karena tersisipi nilai-nilai budaya dari negara lain. Yang kedua, kemudahan investasi berdampak terhadap eksploitasi sumber daya alam. Dampak kerjasama di bidang politik dan juga keamanan. Dampaknya adalah penyelesaian konflik. Yang kedua, meningkatkan hubungan bilateral. Dan yang ketiga adalah bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada juga dampak kerjasama di bidang pendidikan, di mana banyak tersedia penawaran beasiswa pendidikan dan pertukaran pelajar, sehingga bagi mereka yang memiliki prestasi dapat melanjutkan pendidikannya. Kemudian meningkatnya kualitas guru di setiap negara. Lanjutnya meningkatkan kualitas pendidikan di setiap negara. Yang terakhir adalah intensitas pertukaran informasi pendidikan lebih intens. Nah, pentingnya belajar keruangan dan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN itu apa sih? Yang pertama, untuk mengetahui kondisi geografis negara-negara tetangga. Selanjutnya, untuk mengetahui potensi sumber daya negara tetangga. Yang ketiga, untuk melakukan kegiatan interaksi. Peningkatan kerjasama ASEAN. Yang pertama, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam sektor politik. Yang kedua, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Dan yang ketiga, ASEAN membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh penduduk negara anggotanya di berbagai bidang. Perubahan interaksi keruangan akibat kegiatan ekonomi, konversi lahan, serta perkembangan ilmu dan juga teknologi. Nah, interaksi keruangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk ya, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan juga informasi.
Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Interaksi keruangan sendiri dapat berubah karena berlangsungnya kegiatan ekonomi, konversi lahan, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, perubahan interaksi keruangan akibat kegiatan ekonomi. Berlangsungnya kawasan perdagangan bebas ASEAN yang menjadikan kegiatan ekonomi antar negara ASEAN menjadi lebih luas. Kemudian barang-barang hasil produksi dari salah satu negara ASEAN dapat dengan mudah dan juga cepat didistribusikan ke negara-negara ASEAN lainnya. Yang kedua, perubahan interaksi keruangan akibat konversi lahan. Konversi lahan atau alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruhnya dari fungsi semula menjadi fungsi lain. Konversi lahan merupakan akibat peningkatan aktivitas jumlah penduduk dan proses pembangunan. Permasalahannya adalah konversi lahan tersebut banyak terjadi di atas lahan yang masih produktif. Lalu, konversi lahan pertanian banyak menimbulkan berbagai macam perubahan sebagai berikut. Ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, ancaman terhadap keberlangsungan swasembada pangan. Yang ketiga, ancaman terhadap kualitas lingkungan. Yang selanjutnya, harga pangan semakin mahal, lalu sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai. Tanah dikuasai oleh pemodal besar. 3. Perubahan interaksi keruangan akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Ilmu dan teknologi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung dan juga membutuhkan satu sama lain. Dengan ilmu dan teknologi dapat semakin canggih, dan dengan adanya teknologi, ilmu dapat semakin maju. Teknologi merupakan buah pemanfaatan ilmu. Dengan berkembangnya teknologi, telah sangat membantu segala aktivitas manusia. Teknologi juga sangat membantu manusia dan mendorong perubahan interaksi keruangan. Teknologi komunikasi dan juga teknologi transportasi. Bagaimana? Cukup mudah ya kalian untuk memahami materi ini. Selanjutnya kita berlatih soal. Kalian menuju aplikasi Google Classroom. Di sana Ibu sudah menyediakan soal yang bisa kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan juga password. Untuk password kalian bisa melihat di bawah ini. Ya, passwordnya ada di bawah ini. Kemudian nanti kalian masukkan ke Google Form yang sudah Ibu sediakan. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.